Gue tinggal di kamar yang isinya ada sepupu gue. Dia bikin hidup gue yang ruwet makin amburadul. Ih, berapa tuh ya duitnya yang dia habisin? Ngapain bawa ini sih? Kita nggak butuh makanan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Lo pernah gak sih hidup di antara dua orang yang pura-pura baik di depan lo, tapi di belakang lo dia toksik dan memutarbalikkan fakta ke semua orang, dan itu keluarga gue sendiri. Halo, kenalin, gue Dira. Gue sekarang udah kerja di salah satu perusahaan swasta. Ini cerita gue pas gue masih SMA. Jadi, waktu SMA gue pacaran sama cowok yang katanya sayang banget sama gue. Tapi nyatanya, sayang versi dia itu berarti gue harus nurut semua maunya. Gue gak boleh ngobrol sama cowok, gak boleh ikut eskul, gak boleh nongkrong, bahkan gak boleh punya teman selain cewek. Setiap jalan gue yang bayarin dan ngejemput dia. Kalau gue telat jemput nih, pukulan melayang tepat di kepala gue. Bodohnya, waktu itu gue mikir, mungkin dia kayak gini karena sayang banget sama gue dan gak mau kehilangan gue kali ya. Emang bahlul, betapa rusaknya otak saat mencintai dan dibutakan oleh perasaan. Bahkan gue sering diselingkuhin dan dia terang-terangan pap lagi jalan sama cewek. Dan akibatnya mental gue kacau banget waktu itu. Akhirnya gue sadar, kalau gue terus bareng dia, gue gak akan bisa maju dan berkembang. Yang ada malah hancur. Akhirnya gue putusin dia pas lulus SMA dan mau kuliah. Dia masih terus ngehubungin gue. Dia berkali-kali ngajak gue balikan. Tapi gue udah gak mau, soalnya mental gue udah kena cuy. Gue pun memutuskan buat ganti nomor. Sampai gue dapet kabar bahagia kalau gue keterima PTN dan gue harus merantau. Tapi mama gue maksa tinggal di rumah nenek yang juga ditempatin sama tante gue dan anaknya. Alasannya klasik, biar gue aman di daerah rantauan dan bisa dikontrol. Gue yang masih pelanga-pelongo ini ya terima-terima aja. Gue tinggal di kamar yang isinya ada sepupu gue. Kita seumuran, satu kampus juga, cuman beda jurusan aja. Namanya Rani. Semua berjalan normal. Gue sama Rani suka curhat-curhatan, ngobrol dari hal receh sampai topik berat. Tapi nggak lama, masalah datang menerpa. Rani ini ternyata iri banget lihat kehidupan gue. Dia bikin hidup gue yang ruwet makin amburadul. Rani mulai nunjukin sisi aslinya. Semua berawal ketika ternyata mantan gue masih stalking kehidupan gue. Dan mantan gue tiba-tiba kontak Rani. Dia dapat nomor baru gue dari Rani juga. Gue nggak paham kenapa mereka bisa kontakan. Jadi ceritanya, mantan gue ini obrol cerita sedih ke Rani. Yang isinya ceritanya tuh banyak ngarangnya gitu deh. Sampai Rani bantuin mantan gue ini buat kasih informasi soal kehidupan gue di perantauan. Dan sialnya, semua informasi yang Rani kasih tentang gue gak bener semua cuy. Dari dulu emang nih anak sirik aja sama gue. Segala pakai jelek-jelekin dan fitnah gue ke mantan gue lagi. Mantan gue yang belum move on, ya panas lah. Kenapa gue bisa tahu? Soalnya gue diteror sama mantan gue selama setahun, yang isinya cacian dan makian. Gue dimaki-maki, dibilang cewek gak bener, nuduh gue jual diri di kampus. Gue dibilang macem-macem deh pokoknya. Sampai-sampai si Rani nyebar cerita ini ke temen jurusan gue. Semua ini demi uang 50.000 yang dikasih mantan gue setiap Rani ngasih update baru yang dia karang tentang gue gitu. Padahal kalau di depan gue, si Rani ini baik banget. Bahkan dia pura-pura gak tahu menau ketika gue nangis teriak-teriak di kamar karena fitnahan dari ulahnya. Terus nih, keirian Rani masih berlanjut. Dia selalu ngomongin kehidupan gue ke mamanya. Misalnya nih, gue ke kafe dan si Rani bilang, "Mah, kafe itu kan mahal. Emang dia ada duitnya?" Ih, berapa tuh ya duitnya yang dia habisin? Ngabisin duit aja kerjanya ya. Dan gibahan lainnya yang diaduin ke mamanya. Berasa aura kasih gue sampai digosipin begini. Bapaknya ikut-ikutan ngejelekin dan ngehina gue. Emang bener, kalau watak jatuh gak jauh dari akarnya. Kan gue ada jadwal kelas siang, sedangkan Rani tuh kelas pagi. Ya gue berangkat siang dong. Tapi gue dibilang cewek gak bener sama bapaknya. Katanya, mana ada kuliah siang, orang kuliah tuh pagi. Bukannya kuliah yang bener malah kelayapan.
Dengernya sakit hati banget. Perlukah ini kelas perkuliahan gue pindahin ke rumah nenek biar pada percaya kalau emang ini jadwalnya? Sampai gue sempat mikir, apa gue nggak usah lanjut kuliah aja ya biar semua ini berakhir? Tapi Tuhan punya cara lain. Ujian demi ujian harus gue lewatin. Gue mikir, gimana caranya biar nih keluarga nggak nyerang gue amat? Ya gue sadar diri juga, udah numpang di sini kan. Jadi gue tahan-tahanin aja tuh semua mulut lemesnya. Akhirnya gue selalu beliin orang rumah makanan yang kepengen gue beli. Waktu itu gue lagi kepengen ayam McD. Ya gue pesen banyak buat orang rumah. Pas gue udah pesen, lu tahu drama apa yang terjadi? Yaps, gue dimarahin sama Rani perkara gue mesen ayam yang bukan kesukaan dia. Ya kalau lu mau kesukaan lu ya lu beli sendiri, Jir. Udah dibeliin, milih lagi. Kagak sekalian lu minta sahamnya noh. Singkat cerita, namanya anak rantau kalau liburan semesteran kan selalu balik ke kota. Nah pas mau balik lagi ke rantauan, nyokap gue bawain macem-macem makanan buat nenek dan saudara-saudara di kampung. Pas gue kasih, lagi-lagi gak dihargain. Dan reaksinya bikin gue tepok jidat. Mereka bilang, ngapain bawa ini sih? Kita gak butuh makanan, kita butuh uang. Besok-besok bawa uang aja. Bumi gonjang-ganjing nih keluarga emang Setelah banyak hal yang gue lewatin, berbagai fitnah yang gue terima, cacian yang udah gak asing lagi di telinga gue, sampai akhirnya karma buruk mulai bekerja menimpa siapa yang menuai. Fitnah yang Rani sebar ke mantan gue, semua kebongkar. Keluarga besar gue tahu semua. Gue yang tadinya nangis-nangis minta pindah dan ngekos sendiri, mungkin ini cara Tuhan membukakan mata mama gue dari ulah saudaranya. Mama gue akhirnya sadar, dan keluarga besar desek buat langsung jemput gue biar pindah. Akhirnya gue bebas dari kobaran api neraka itu, guys. Pas gue pamit, mamanya Rani bilang, kita sesama keluarga jangan berantem ya. Ikan hiu makan cicak. Lah kocak, kan semua ulah anak lu yang kayak setan ya. Sekarang semua temen gue, mantan gue, dan keluarga udah tahu keburukan Rani dan keluarganya yang suka bikin fitnah. Mereka dijauhin dari semua orang dan udah gak ada yang percaya sama mereka lagi. Selama setahun gue nahan batin di rumah itu, akhirnya gue udah pindah dan ngekos dengan aman dan nyaman. Udah gak ada lagi drama, dan sosok yang baik ternyata nyimpen rasa iri yang mendalam. Setelah kejadian itu, gue udah gak pernah berhubungan lagi sama manusia-manusia troublemaker itu. Walaupun nih, dia masih suka nyariin gue ke teman-teman gue dengan jual cerita sedih, biar ada informasi tentang gue. Untungnya teman-teman gue ini udah gak percaya lagi sama Rani. Kita memang gak bisa pilih keluarga yang kayak gimana yang bakal kita dapetin. Tapi lu bisa milih siapa yang lu izinin buat ada di hidup lu apa enggak. Dari semua kepahitan yang gue dapetin, gue belajar satu hal penting. Kalau suatu saat nanti akan ada waktunya balasan dari segala apa yang kita perbuat. Berhati-hatilah dalam bersikap ya guys ya. Karena karma gak nunggu lu siap. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!